pedalaman Kalimantan Timur. Kami ibadah di hutan, lihat hutan. Di hidupku lebih luas dari samudra. Suasana ibadah kami di tengah hutan. Lihat hutan-hutan. Kami memuji Tuhan, tidak membatasi semangat jemaat Tuhan di pedalaman suku Dayak asli Kalimantan Timur. Terima kasih Tuhan. Pendeta Mantiri. Bagaimana Bapak Pendeta Mantiri? Luar biasa. Hari ini ibadah di? Hari ini ibadahnya di hutan untuk mencari tempat yang lebih sejuk. Bilang mereka sudah di gereja terus, jadi harus ke ladang, artinya ke hutan yang sementara dibuka. Ladang sementara dibuka untuk rencana mereka akan tanam sesuatu. Ini masih ada pohon-pohon yang besar, jadi mereka belum bisa menanam. Ya, potong-potong yang kecil, baru pohon-pohon yang besar yang dibang. Itu yang pegang sama Pak Aliodin. Terima kasih. Ya, luar biasa. Menurut pemimpin di sini Bapak Pendeta Mantiri, hutan ini baru dibuka dan akan ditanami nanti dengan sesuatu, apa saja yang bisa ditanami. Pada Tuhan karena Kristus mati di kayu salib, jadi kita dapat direct langsung, kita dapat connect langsung kepada Tuhan. Tuhan mengalahkan kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk iblis, kutuk-kutuk setan, kutuk-kutuk dosa, kutuk segala kutuk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kita telah dikalahkan. Dia buka jalan, makanya ada lagunya begini. Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Amin. Dia buka jalan untuk kita masuk kepada Tuhan. Dulu orang berhadapan dengan Tuhan susah sekali lewat nabi-nabi, dan Musa menyampaikan kepada umat manusia pada zaman itu. Tuhan berbicara lewat nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan. Itulah menunjukkan susah sekali orang berkomunikasi dengan Tuhan lewat nabi-nabi yang dipercayai oleh Tuhan itu. Di dalam Muslim terkenal dengan 25 nabi, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Isa, Yakub, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi ya. Tuhan itu berbicara kepada 25 nabi ya di dalam Muslim. Begitu sulitnya Tuhan berbicara lewat nabi-nabi ya. Masuk zaman raja-raja, Tuhan berbicara kepada imam-imam besar. Kalau imam itu berdosa, dia mati. Makanya dirantai, ditarik dengan rantai. Bunyi goremennya di ring. Dia masuk ke ruang maha kudus. Kalau imam itu berdosa, dia mati. Alkitab menulis demikian. Berarti sangat sulit sekali datang kepada Tuhan. Begitu sulitnya orang datang kepada Tuhan. Potonglah kerbau, potong sapi, domba, kambing, potong. Atau yang miskin potonglah burung, mungkin tekuk burung apa, karena dia miskin. Begitu sulitnya orang datang kepada Tuhan ya. Berkomunikasi dengan Tuhan harus ada korban binatang, potong sapi, potong domba, potong kambing. Tetapi luar biasa, Yesus mati di kayu salib menjadi anak domba yang tidak bercacat. Kenapa dikatakan domba yang tidak bercacat? Dia tidak bersalah, dia tidak melakukan kesalahan. Dialah imam besar yang sangat luar biasa, dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Semua kita manusia. Tidak ada orang di sini yang paling baik, paling bagus, paling benar. Tidak ada. Hanya Tuhan. Dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Dia membuka jalan bagi kita. Makanya kita dapat komunikasi langsung dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh seperti saya saksikan kan. Begitu jauh, Tuhan tidak jauh. Dia hanya sebatas nafas doa. Amin. Kita dapat konek langsung dengan Tuhan. Dia buka jalan. Dia buka jalan yang baru buat kita semua manusia. Kita dapat konek langsung. Luar biasa kematian Kristus Yesus mati di kayu salib. Dia duduk di tata Allah Bapa yang membuka jalan yang baru buat setiap kita. Apakah menciutkan semangat saya untuk melayani? Tidak. Kemanapun, dimanapun, situasi apapun, kabar baik, kabar sukacita harus diberitakan. Amin. Dan Yesus jaminan dalam hidup kita. Dia yang menjamin. Kalau Tuhan yang menjamin dalam hidup kita, atas dasar apa kita takut, atas dasar apa kita takut. Beri damaimu, engkau beri sukacitamu, kau buka terus jalanmu. Yang terbelenggu, kau buka jalanmu Tuhan. Yang mencari pekerjaan, kau buka jalanmu. Adik-adik yang mencari jodoh, engkau pertemukan dengan jodoh yang terbaik daripada engkau Tuhan. Semua kami, kau buka jalan yang baru dalam hidup kami, dan engkaulah jaminan dalam hidup kami. Terpujilah engkau Bapa. Sungguh kami sangat mengucap syukur hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di Bandung, tapi kali ini tepatnya di Jatinangor. Jatinangor suatu daerah dari kota Bandung. Disinilah awal mulanya saya mengenal Tuhan, percaya dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi di Jatinangor ini banyak kejahatan yang saya lakukan yang tidak perlu saya jelaskan di media YouTube ini. Inilah menunjukkan hari ini saya ada di titik tempat saya
pertama-tama mengenal Tuhan. Di rumah inilah, lokasi inilah saya percaya dengan Tuhan. Inilah titiknya. Tepat sekali saya mengalami Tuhan. Tahun 1990 saya datang ke kota Bandung dan saya ada di sini. Saya menjadi pengedar ganja di sini dan obat-obatan, dan ada banyak kejahatan-kejahatan yang lain yang tidak pantas saya jelaskan di media YouTube ini. Saya Aliudin menyapa Anda. Salam damai sejahtera, kuat sehat selalu. Inilah titik pertama saya mempercayai, mengalami Tuhan dalam hidup saya, karena ada orang-orang yang menyaksikan tentang Tuhan, yang memberitakan kabar baik kepada saya, sehingga saya percaya dengan Tuhan. Yang tadinya saya memusuhi orang Kristen, membenci orang Kristen, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, jadi bukan saya yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih saya secara pribadi, dan Dia yang menetapkan saya dan untuk membagikan berita firman, berita kabar baik kemana dan dimanapun saya berada. Ya, itu saya harus bagikan. Pengalaman yang saya alami, pengalaman hidup yang saya alami, saya harus bagikan kemana-mana. Situasi apapun, keadaan apapun, kabar baik harus tetap diberitakan. Luar biasa kasih Allah. Makanya dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, karena begitu besar kasih Allah juga dalam hidup saya, sehingga saya terpilih. Bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Dialah yang memilih saya secara pribadi, dan Tuhan itu menetapkan agar saya tetap berbuah dan menghasilkan buah. Makanya ini yang sedang saya jalani. Saya pergi penginjilan kemana dan dimanapun saya berada. Tidak sabar rasanya saya ingin menceritakan Tuhan itu. Dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan, pergi beritakanlah Injil itu, ya, ajar mereka, baptis, ajar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ayat itu mengatakan pergi. Dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 mengatakan, jikalau Roh Kudus turun hadir dalam hidup kita, maka kita mempunyai kuasa, mempunyai power, dunamis itu, memberitakan Injil kemana saja, ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan inilah yang sedang saya lakukan kemana saja, di mana saja, situasi apapun. Kabar baik, kabar sukacita harus dibagikan, harus dikumandangkan, diawali dari titik tempat ini saya injakkan kaki saya ini. Disinilah saya mengenal perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami Tuhan, saya mengecap merasakan kebaikan Tuhan itu. Luar biasa yang Tuhan kerjakan sampai saat hari ini. Saya berdiri, ya, saya berhadapan Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Inilah saya menyaksikan daerah wilayah Jatinangor. Inilah Jatinangor. Di sebelah saya ini, tidak jauh dari sini, kita akan jumpai Fakultas Universitas Pajajaran. Dan di belakang saya, ya, di depan saya di sana kita akan jumpai Ikopin. Dan di sana ada STPDN. Di wilayah inilah saya percaya dengan Tuhan. Dan sebelah kanan saya, anak saya dilahirkan, namanya Bella Christine. Dia dilahirkan di sini tidak jauh. Jadi inilah, saya hanya menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus, saya mengalami Tuhan, saya percaya Tuhan. Di titik ini, di tempat ini, Tuhan telah memanggil saya dan telah menetapkan saya untuk saya pergi memberitakan kabar baik itu, ya, kabar sukacita itu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati.